lagi. Nah itu tujuan besar di sini kepengennya begitu, kakak-kakak yang ini lagi ya didengkot ini nanti juga begitu. Jadi mereka sebenarnya kepengennya juga bisa mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Syukur-syukur bisa ikut hafid gitu ya, atau hafidhah di sini gitu. Nantinya memang akan begitu pengennya. Terus kalau ini karena ini kerjasama, memang kegiatan ini kerjasama dengan kita yang dari Undip. Terus kita itu harus ada temanya, yaitu tentang gimana nih kalau kauman kampung Quran ini jadi satu tempat wisata. Endingnya begitu. Nanti penggeraknya siapa? Penggeraknya ya mas-mas dan mbak-mbak ini gitu. Kita punya konsep kauman kampung Quran jadi tempat wisata, edukasi dan religi gitu ya. Jadi kita pengen nanti ke depannya pengen ini di masjid ini atau nanti tempat di mana gitu kita buat semacam museum tentang, boleh tentang Kauman tapi mungkin spesifiknya tentang Semarang. Jadi kalau misalnya ke Semarang mau kemana nih untuk tahu tentang sejarahnya ke Semarang, ya ke sini gitu. Nanti endingnya begitu di tahun yang kedua gitu ya. Jadi nanti bisa ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau yang ini mas-mas dan mbak-mbak ini sedang melakukan pencarian data untuk terjun ke masing-masing pondok, ke masyarakat. Ternyata di Kauman ini kaya sekali dengan segala hal yang bersifat etnis gitu ya. Jadi ada religius juga. Jadi ada 4 pondok itu dengan karakteristik yang berbeda gitu ya. Jadi satu kampung ada 4 pondok. Belum lagi misalnya majelis taklim di masyarakat, banyak sekali ternyata, dan itu juga tidak sama sekali tidak terdata gitu. Padahal berarti tempatnya. Jadi nanti orang Semarang katakanlah ya, target kita sekarang orang Semarang tahu kalau mau belajar Al-Quran di mana, di Kauman Kampung Quran. Loh ternyata Kauman Kampung Quran itu nggak cuma ada belajar Semarang, belajar Al-Quran loh, majelis taklimnya juga banyak yang bisa diikuti gitu. Tergantung motivasinya yang seperti apa gitu ya, mau ikut yang mana gitu. Ternyata banyak dengan culture yang juga menarik gitu. Terus kemudian apa lagi ya yang cukup menarik di sini adalah, nah kalian juga melihat di sekeliling sini kan ada pedagang-pedagang. Mungkin juga bisa dimunculkan bahwa kalau nyari buku-buku Islam di mana, juga di sini. Kalau mau cari apalagi oleh-oleh haji di mana, di sini juga gitu ya. Itu juga bisa kita tonjolkan. Pengen kita itu. Jadi ada sesuatu kalau misalnya ke Semarang yang dituju ya mana gitu. Yang ke sini kalau misalnya nanti mau jadi sampai museum. Cita-cita kita itu untuk nanti tahun 2017 insya Allah. Kalau yang ini memang kita sedang sosialisasi, kita sedang launching tentang Kauman Kampung Quran itu sendiri itu apa gitu. Dan kami butuh sekali peran serta mas-mas dan mbak-mbak itu ada di sini dan aktif di sini. Udah bareng-bareng aja di sini gitu. Kita mau ngapain di sini? Ngaji bareng, ayo kita bikin rilisan, kita ngaji bareng-bareng gitu ya. Minta bantuan dari pihak pondok nantinya. Itu juga bisa kita lakukan gitu. Mudah-mudahan itu juga bisa menarik mbak-mbak dan mas-mas itu untuk balik ke sini lagi gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang mau berkontribusi semakin bagus. Mungkin ini nanti juga kalau kemarin punya punya angan-angan ya untuk launching kaki mungkin kita bisa mengundang siapa gitu, mengundang Gusmus misalnya, atau mengundang siapa kemarin tertariknya untuk terus kemudian ya kita perkenalkan ke masyarakat tentang Kauman Kampung Quran gitu. Itu yang cerita tentang Kauman Kampung Quran gitu. Mungkin siapa ya yang mau nambahin, Bu Zeni atau Mbak Hani? Mbak Hani? Nambahin sedikit. Jadi kalau di sini iya seperti ya bukan. Kalau di sini kan alhamdulillah dukungan dari takmir luar biasa terhadap KKI. Jadi Masjid Kauman ini banyak
cowok-cowok pakai hijab. Cowok pakai hijab. Mungkin yang laki-laki ada komunitas apa sarung, apa komunitas kuku, apa komunitas apa yang lain. Hijab asik. Temanya kan seni dan Kokoh teknologi mania. digital ini kan ngetren banget sama anak muda ya, supaya anak muda juga suka info ke sini. Kalau ngaji konvensional memang di sini gudangnya, maksudnya konvensional adalah mengaji tadarus, mengaji tausiah, mengaji kitab. Nah, itu di sini gudangnya. Jadi mas-mas ini bisa langsung sukawuru atau belajar langsung dengan kiai-kiainya. Nah, di sini anak muda ini dikumpulkan untuk kemudian memberi warna yang baru. Misalnya, Mas Agung ini tadi menawarkan tentang bagaimana kreativitas dengan barang bekas, Mas. Nah, itu kalau teman-teman tertarik nanti silahkan di komen di grup atau di WhatsApp, sehingga nanti kalau ada partisipasi dari teman-teman kan kita bisa ajak Mas Agung lagi. Bentuknya mungkin workshop ya Mas ya. Itu misalnya seperti itu. Itu semua tergantung dari keinginan teman-teman. Nah, nanti Mas Burhan misalnya bisa ada yang tertarik dengan menggambar komik, tidak komiknya dalam bentuknya komik misalnya seperti itu. Silakan teman-teman kan terbuka untuk bisa komen. Kita manfaatkan teknologi digital, bentuknya bisa sosmed macam-macam. Dan hari ini juga alhamdulillah Pak Iwan jadi datang ya. Pak Iwan ini yang meng-create website kita. Pak Iwan ini dari Kauman luar, dan hari ini kita geret lagi masuk Kauman lagi. Jadi judulnya dari Kauman untuk Kauman. Nah, teman-teman yang dari luar Kauman juga ayo kita explore Kauman supaya manfaatnya juga bisa lebih banyak. Itu Mbak Mas. Nah, siapa tahu yang baru nyari ilmu, nyari yang lain-lain juga bisa ketemu di sini kan, alhamdulillah. Jadi kok Abi ini banter ya. Jadi ayo silahkan aktif di sini karena ini sangat difasilitasi oleh takmir sendiri. Jarang-jarang saya bisa membandingkan jarang-jarang dengan masjid-masjid yang lain yang bisa memberikan fasilitas seperti ini. Monggo nanti teman-teman bisa kreativitasnya apa, pengen pelatihan apa di-sharekan. Nanti bisa kita voting, kalau banyak partisipannya bisa kita adakan. Gitu. Terima kasih. Mungkin para ini ya, para dengkot ini mungkin ada yang juga kalian ngapain sih di sini kok seneng gitu kali ya, disiarkan atau ada yang taksir bu di sini misalnya ya, makanya terus bulan balik ke sini. Jadi beri Rizkari. Iya, coba ya kita dengarkan ya, coba. Kenapa sih mereka kok terus pulang balik ke sini ya? Karena kan Sabtu Minggu itu nggak ada kerjaan bu, jadi ya ke sini gitu. Apakah kesamaan Sabtu Minggu tidak ada kerjaan itu yang membuat mereka terus nyaman di sini gitu ya? Coba kita dengarkan. Atau karena memang kos-kosan mereka nggak ada AC-nya, di sini ada AC-nya. Ya itu juga bisa. Tuh, dari salah satunya ya kan. Atau karena ngasih kebuli tadi, motivasinya kan beda-beda. Apa sih yang membuat kamu mau bertahan di sini gitu dari yang kemarin sampai yang sekarang, dari sebelum puasa sampai sekarang. Nah, Mas Asik mungkin ya. Mungkin motivasi saya di sini apa ya? Ada salah satu hadis orang yang salah satu golongan, ada 7 golongan ya Pak, tapi nggak hafal semua. Yang salah satunya ya, orang yang dapat naungan di hari kiamat itu ada 7 golongan. Yang saya ingat itu pemuda yang selalu di masjid dan hatinya selalu berada di masjid. Iya, di masjid. Kalau ada panggilan ke masjid aja. Terus mungkin di sini ada potensi yang banyak. Saya masih juga fakir tentang ilmu Quran. Saya mau mengangsup power di sini. Mungkin banyak potensi yang harus kita serap dan kita berdayakan di sini, dan di rumah bisa dikeluarkan hal-hal yang positif. Virus-virus yang positif dari sini
kita keluarkan di rumah dan di sekitar kita maupun di kampus maupun di komunitas yang lain. Amin. Keren ya, alasannya Mas Asif gitu. Jadi ada dalilnya dia ya. Nah, karena remaja yang gimana Mas Asif tadi? Dapat payung, pas hari kiamat tidak ada payung kecuali orang-orang yang salah satunya ya pemuda yang hatinya tergantung sama masjid. Oke. Asik. Ya, itu salah satunya adalah pemuda yang hatinya tergantung dengan masjid gitu. Jadi gantungkanlah hati kalian di masjid. Ya. Itu. Karena saya lanjut lagi nih, juga ada cerita kan yang kalau sudah sepuh, sudah tua, kemudian dekat-dekat dengan masjid, iku wis wayahe. Duh. Itu wong, wis wayahe tobat. Ya kan? Tapi kalau terus kemudian pemuda, terus kemudian kok dekat-dekat masjid, itu yang baru luar biasa. Tepuk tangan juga ya. Melanjutkan hadisnya Mas Asif tadi. Jadi itu alasannya ya. Kemudian